Jadi ya, poin-poin apa yang disebutkan kemarin? Yang pertama adalah yang kemarin disebutkan senjata-senjatanya itu, yang pertama adalah doa. Ad-doa silahul muslim. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang yang beriman. Ya hamba Allah yang dimuliakan. Senjata orang yang beriman. Kenapa dia tembus langsung ke langit ketujuh dan menggetarkan ars? Arsnya itu bergetar. Masya Allah ya. Jadi kita hanya berbisik ke bumi, dia tembus ke langit, senjata. Maka dengan berdoa itulah pertolongan akan turun secara sistematik, teman-teman. Ada yang merenungkan nggak sampai kepada pertemuan kita pagi ini? Sistematik ya, dari mulai lihat di Facebook, pendaftaran, sambil kerja, ya kan? Kemudian ikut iseng-iseng yang gratis, nggak puas, ke rumah rehab, ikut training full kemarin, sampai ikut ke sini. Yang kemarin ikut lebih dari 500 orang ya. Kita promosikan besar-besaran terus. Yang hadir hanya ini. Kenapa Allah telah buatkan event ini secara sistematik? Coba kalau yang hadir 300 orang gimana? Tempatnya nyaman dah? Nggak nyaman. Nggak santai lagi. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah yang uruskan. Yang kedua adalah ruqyah. Nabi ketika dia berdoa sampai istiqomah, turunlah Jibril meruqyah. Meruqyah itu apa? Menjampi, mengirimkan, menyuntikkan syifa ke dalam tubuh manusia, sehingga pengaruh buruk itu terusir. Lihat, ruqyah ini adalah kata-kata. Sihir juga kata-kata. Rangkaian kata-kata yang dibuat setan dihancurkan dengan rangkaian kata-kata yang dibuatkan Allah dan Rasul. Kenapa? Karena pengaruh dari perasaan ke pikiran juga kata-kata. Kalau yang saya lakukan ini mempengaruhi dari verbal saya ke dalam perasaan Anda. Begitu. Ini sama juga kata-kata juga ini. Dan yang ketiga adalah Al-Quran yang merupakan kumpulan kata-kata. Jadi tidak usah berdoa nunggu turun, tetapi yang sudah turun. Mau yang sederhana, Al-Mu'awwizatain, 2 surah terakhir, atau 2 surah yang awal yang lebih besar, yakni Al-Baqarah dan Al-Imran. Begitu hamba Allah. Ya, atau kalau enggak puas, seluruhnya. Di situ ada jawaban. Imam Syafi'i adalah seorang ahli fikih yang terkenal. Ketika ada satu pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab, beliau bilang, tunggu 1 atau 2 malam. Dia bukan tirakat semedi, bukan, baca Quran. Dia baca semuanya sampai besoknya dia bilang, alhamdulillah aku sudah temukan. Ini jawabannya. Karena seluruh masalah fikih ada di dalam Al-Quran. Nah, begitu hamba Allah yang dimuliakan, 3 senjata, yakni yang pertama adalah doa, ruqyah, Al-Quran. Yang keempat dan sampai tidak terbatas adalah seluruh hal amal-amal soleh yang akan menambah poin takwa terkhusus, terutama yang membuat setan putus asa. Mau nggak membuat setan putus asa? Mau nggak buat setan menangis? Kalau perlu nangis darah mulai hari ini. Apa itu? Hal-hal yang akan menjamin manusia mendapatkan rumah di surga. Hal-hal yang akan membuat manusia itu dijamin memiliki rumah di surga atau jaminan untuk masuk ke dalam surga. Pertama yang dimaksudkan itu adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lihat hamba Allah, ini adalah kunci surga. Tetapi apakah semudah mengucapkan itu kita akan masuk surga? Kata ulama, kunci surga itu ada kunci. Setiap kunci itu ada gigi-giginya. Jadi syahadat ini ada rukunnya. Di situ ada satu pengakuan bahwa Allah adalah Rabb dan pengakuan tidak ada Tuhan yang lain. Juga pengakuan terhadap Muhammad sebagai role model, cara penyembahannya kepada Allah. Maka ini maksudnya pembetulan syahadat atau tauhid. Begitu ya. Kemudian hal yang membuat setan putus asa itu apa? Ketika manusia telah melakukan hal yang diwajibkan Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai melainkan melebihi sesuatu yang telah dia wajibkan. Jadi sholat malam nih, itu luar biasa kan pahalanya. Sampai-sampai Allah Ta'ala menyerukan, sesiapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan, sesiapa yang meminta kepadaku aku berikan, dan sesiapa yang memohon ampun aku ampuni.
Tetapi qiyamul lail dan subuh jamaah lebih besar mana? Subuh jamaah. Karena subuh jamaah pahalanya seperti sholat sepanjang malam, bukan hanya di sepertiga malam. Tidak ada puasa yang melebihi Ramadan faedahnya. Tidak ada. Kalau ada puasa yang melebihi Ramadan, faedahnya pasti hadisnya palsu atau hoak. Nah, di sini hamba Allah, yang pertama syahadat, yang kedua adalah hal-hal yang diwajibkan Allah, yang ketiga hal-hal yang Allah cintai selain yang diwajibkan, yaitu hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Saya tanya Anda, sholat subuh dan sholat duha lebih menyenangkan yang mana? Yang bisa jawab yang suka lakuin. Lebih menyenangkan sholat sunnah atau wajib? Sholat duhur itu dipaksa, Pak. Sholat duha tidak ada paksaan. Lebih nikmat yang mana? Ini dia ya. Jadi ibadah sunnah adalah bentuk kecintaan kepada Allah, dan Allah akan mencintai manusia. Kalau Allah mencintai manusia, apa yang terjadi? Malaikat Jibril akan mencintai manusia itu, dan dia akan serukan kepada seluruh malaikat untuk mencintai manusia. Kalau penghuni bumi dicintai penduduk langit, apa kata Nabi? Dia akan mendapatkan kesenangan dari makhluk-makhluk lain di bumi. Jadi kalau kita lihat suami kita menyusahkan, anak kita menyusahkan, istri kita menyusahkan, teman-teman berkhianat, tetangga jahat, pemerintah dolim, semuanya menyusahkan kita, itu artinya apa? Itu tanda-tanda bahwa penduduk langit mendengki kita, membenci kita. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada kita. Bagaimana membuktikannya? Lihatlah diri kita, apakah kita mencintai sunnah-sunnah, dan apakah kita telah ridho terhadap apa yang diwajibkan olehnya. Kalau dengar adzan tiba-tiba sudah adzan lagi, sudah Jumat lagi, Ramadan lagi, utang belum lunas sudah Ramadan lagi. Gitu ya. Baik, yang terakhir Pak Syam, ya. Yang terakhir hamba Allah tadi ya, syahadat atau tauhid, hal yang wajib, hal-hal yang dicintai, dan yang terakhir hal yang akan menjadi jaminan bahwa seseorang itu punya rumah di surga. Contohnya Bapak sekalian, pagi-pagi kita membaca Al-Ikhlas 10 kali. Sesiapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali, Allah jaminkan satu rumah di surga. Jadi pagi-pagi setan udah nangis, mau digoda gimana aja, orang ini sudah punya rumah di surga hari ini. Yang berikutnya hamba Allah, selain membaca Al-Ikhlas 10 kali, membangun masjid, itu Allah akan bangunkan istana di surga. Selainnya hamba Allah, sholat duha 4 rakaat, dan kemudian qobliyah duhur 4 rakaat. Tuh, duha 4 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat. Ini Allah bangunkan rumah di surga. Rawatib 12 rakaat, dimulai daripada qobliyah subuh. 12 rakaat, 2, 4, 2 ya, dan selanjutnya. Nah, ini hamba Allah. Kemudian berikutnya adalah membaca doa masuk pasar. Tadi ada nggak yang mampir dulu ke mall lalu baca doa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya waktu umrah beberapa tahun silam bersama owner Riyadatul Jannah. Beliau ikut bersama umroh kami, rombongan Rehabati. Beliau, Ustaz kita masuk dulu ke Hilton. Saya bilang, ngapain sih ke pasar? Ya pokoknya masuk aja dulu. Jadi udah jelas jalan ke sini, dia masuk dulu. Habis itu kan ada baca doa masuk pasar tuh di Hilton itu. Dia baca juga. Dia bilang, alhamdulillah saya sudah punya 100.000 rumah di surga. Saya bilang, Masya Allah, naam, betul. Karena satu amalan di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000. Saya berpikir sudah berapa klaster ya ini rumahnya di surga. Udah ribuan klaster Bapak. Ya, doa masuk pasar. Bahkan dengan kita sholat berjamaah terlambat, ada saf yang kosong, kita masuk ke sana, Allah beri hadiah rumah di surga. Bagaimana kira-kira muadzinnya? Bagaimana kira-kira imam sholatnya? Bagaimana kira-kira pahala orang yang terdepan? Maka para sahabat itu berlomba-lomba untuk masuk ke saf depan. Jadi kalau ada saf yang kosong, fadol, jangan begitu, rebut segera. Ya, kalau tidak mampu ngapa-ngapain, Ustaz saya mau tidak mampu ke masjid, tidak mampu sholat juga tidak mampu, diam saja, bisa dapat rumah dari surga. Diam dari perdebatan. Itu akan membuat seseorang memiliki rumah di pinggir surga. Kalau tengah surga ngapain? Akhlakul karimah kata Nabi. Dan akhlak yang baik adalah buah daripada amal. Amal yang baik adalah buah daripada ilmu yang tulus ikhlas dalam menggapainya. Begitu. Dan yang terakhir amalannya, contoh amalannya, ini 2 amalan. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 atau 10. Pahalanya adalah seperti membebaskan 10 manusia dari perbudakan. Seperti sedekah 10 miliar. Ada yang pernah sedekah 10 miliar dah? Jadi jin putus asa nggak pagi-pagi itu? Langsung putus asa jin.
ya, dan membaca ayat kursi sehabis sholat. Maka kata Nabi, sesiapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan masuk surga. Jadi tukang sihir, jin sihir tidak bisa membunuhnya. Kalau dibunuh, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal. Sementara sihir bukan membunuh, bukan menyakiti, namun menyerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala.